Masya Allah, tabarakallah. Kita kembali lagi di Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ikut dong. Oh berarti ulangi. Yaudah. Gozan apa sih yang enggak? Ajarin dong makanya. Kami semua tanya dong Ustadz. Jangan liatin aku kayak gitu, nama Gozan. Coba Gilby mau baca Al-Quran dulu sebelum kita tanya-tanya ya. Gilby mau surah apa bacanya? Al-Qalam Ustaz. Surah Al-Qalam. Ayat? 1 sampai 10. Dari awal. Baik, bismillah. A'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Wa innaka la ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibin. Waddu law tudhinu fayudhinun. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Hammadzim masya'in binamim. Allahumma arhamna bil Quran. Sedikit. Waddu law tudhinu fayudhinun. Pakai ha. Beda ha dengan ha. Karena beda sedikit saya sudah beda arti. Masya Allah, tabarakallah. Tadi kita lihat Gilby ada baca Al-Quran sambil smiling voice itu. Wal qalami wa ma yasturun. Dia ada smilingnya gitu. Jadi adab dalam baca Al-Quran itu juga seakan-akan kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita itu sedang membaca apa yang telah Allah turunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya adab baca Quran itu, ketika membaca kalimat Allah, itu jangan kita teriak Allah. Kenapa? Karena itu seakan-akan kita merendah di hadapan Allah. Allah. Jadi orang tuh bukan hanya sekedar melagu, bukan hanya sekedar indah dengernya, bukan hanya sekedar nada, tapi ada di dalamnya memaknai daripada kalimat-kalimat yang dia baca. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Gilby, Masya Allah. Pak Ustadz saya mau tanya dong. Siap, sama-sama. Kan kita tuh diwajibkan menabung ya Pak Ustadz dalam hidup itu. Nah kalau kita nabungnya itu di celengan babi, kira-kira haram nggak nabung? Jawab serius ya. Maksud lo apa, Sar? Enggak. Oh, tersinggung? Iya kita nggak mengarah kok. Gimana Ustadz arahannya? Jawab serius. Kalau celengannya mohon maaf dari binatang yang dianggap najis di dalam Islam, betul, maka baik dia sudah dikeringkan, dia sudah diawetkan, misal mulai dari dagingnya, darahnya, minyaknya, kulitnya, semua tidak boleh dipergunakan. Jadi kalau misalnya mohon maaf dalam Islam babi haram gitu, maka babi tidak boleh sama sekali dimanfaatkan. Mau kulitnya ke apanya tidak boleh. Jadi kalau dia misalnya dikeringkan itu kulitnya lalu jadikan celengan maka tidak boleh digunakan. Tuh dengerin. Lagi pula ada celengan ayam, celengan kucing. Kenapa lo beli celengan babi? Ya kan ada yang model-model, kan model-model ya ada ayam, ada apa kan model-model. Elunya yang aneh elunya. Elunya aja yang sensitif, orang maaf gimana sih? Kalau ini kan yang dari tanah liat ya, jadi gambarnya doang. Kalau bentuknya Ya, doang dari- mah tidak ada iya. masalah. Apa-apa. Tapi Oh kalau tanah liat nggak apa-apa? Nggak ada masalah, Oh kan ini dia- mah kalau binatangnya Ya, Ustadz. Aneh ini suka masuk hati apa-apanya. Tapi mungkin nggak boleh. Kalau Nggak boleh lah itu mah haram. temenan sama babi boleh. Gitu. Ngapain temenan sama babi? Kan masih banyak orang. Dari jauh. Bisa ganti pertanyaan nggak? Ya bisa Gilby sampai bingung loh nih. Bagaimana nih kakak? Tapi gini ya, dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu pernah melewati seekor binatang yang memang diharamkan dalam Islam juga, yaitu seekor anjing. Anjing ini sudah, mohon maaf, sudah mati dan juga dia dalam keadaan menjadi bangkai. Lalu orang-orang yang bersama dengan Nabi Isa alaihissalam, murid-murid Nabi Isa mengatakan, aduh celakanya udah anjing mati lagi, udah busuk begitu, udah anjing subhanallah. Apa kata Nabi Isa? Masya Allah anjing ini giginya putih sekali. Artinya apa? Ada orang yang pandai melihat positif dari segala hal. Dia lihat ini anjing bangkai, yang dia lihat adalah giginya putih.
Giginya putih. Giginya putih, subhanallah. Ya, kalau itu gigi putih asli. Ente kan dokter. Tapi apa Pak Ustadz, Bibi mau jawab nggak pertanyaannya? Enggak, nanti aja pertanyaan kedua ya. Ini. Subhanallah. Silakan sayang. Hasan mau jawab, mau tanya nggak? Pak Ustadz aku mau nanya, Pak Ustadz gimana sih caranya untuk ikhlas atas kepergian orang yang sangat kita sayangi? Terus kan kita pasti kita kehilangan orang yang kita sayang, pasti kita nangis ya? Ya. Apakah kalau misalkan kita nangis secara berlebihan, apakah kita dosa kalau nangis itu berlebihan? Oke, sebelumnya kita doakan dulu buat Papa. Ya. Allahumma ufirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semoga Allah ampuni dosanya, Allah sayangi, Allah rahmati, dan Allah berikan tempat yang terbaik, kuburannya menjadi taman-taman surga, dan Allah bisa kumpulkan kembali dengan Papa di Jannatul Firdaus. Amin ya Allah, amin ya Allah. Kalau dibilang nangis berlebihan, maka kita harus garis bawahi kata berlebihan. Berlebihan yang seperti apa yang dilarang di dalam Islam? Berlebihan di dalam Islam itu adalah ketika kalimat-kalimat ini sudah melenceng daripada agama. Misal dia mengatakan, siapa yang akan biayai kami nanti Pak? Tuh, berarti dia melenceng. Kenapa? Selama ini dia tidak yakin bahwa rezekinya itu dari Allah. Ketika dia mengatakan, Papa gini, kenapa Papa pergi duluan? Kenapa Papa ini segala macam? Dia menyalahkan takdir Allah, nah ini yang dilarang dalam agama. Tapi kalau dia cuma air matanya yang mengalir, air mata itu tidak menangis. Yang menangis adalah hati. Mata itu cuma mengekspresikan apa yang ada di dalam hati. Mungkin tidak semua anak bisa seperti Ghassan gitu ya, yang mungkin sedihnya hanya seperti ini, sekedar diam mungkin. Tapi ada saat dimana Ghassan mau luapkan, saat sendiri mungkin. Iya, saat sendiri, karena itu apa ya, kalau aku sendiri itu semua ingat memori-memori indah sama Papa, bercanda-bercandanya sama Papa gitu sih. Ya, ada seorang anak ketika ditelepon oleh orang tuanya, nak pulang sekarang temuin Papa. Kata anaknya, ada apa sih Pak? Apa yang penting? Kata bapaknya, temenin Papa ada pertanyaan yang sangat penting. Ketika dia bertemu dengan bapaknya, Pak saya sedang meeting ini di proyek, di kantor. Ada apa yang lebih penting daripada meeting ini? Kata bapaknya, saya cuma mau nanya, nah itu burung apa ya? Subhanallah. Kata anaknya, ya Rob, Papa manggil saya pulang hanya untuk menanyakan burung apa itu? Subhanallah. Kata anaknya, itu burung gagak Pak. Kata bapaknya, kalau itu burung apa? Sama Pak, ya Rob saya ada meeting, saya kehilangan berapa miliar hanya demi pertanyaan remeh macam ini. Subhanallah, bapaknya pun kemudian keluar dengan membawa sebuah buku dan mengatakan, 20 tahun yang lalu di tempat yang sama engkau bertanya kepada Papa, Pak burung apa itu? Papa jawab dengan sabar, itu burung gagak nak. Yang itu burung apa? Ada 100 kali Bapak jawab, engkau dengan menjawab dengan keindahan dan Papa semakin bangga, semakin banyak pertanyaanmu, Papa semakin bangga dengan pertanyaanmu. Tapi hari ini baru 2 kali Bapak bertanya, engkau telah mengatakan Bapak ini bodoh, engkau mengatakan Bapak ini buang-buang waktumu. Subhanallah. Itu semua lagi orang. bapaknya juga nggak tahu waktu nanyanya. Sedih gue denger ceritanya. Iya. Sedih denger ceritanya bapaknya nggak tahu waktu. Kan lagi juga. diuji. Subhanallah. Ya Allah. Nah, semua orang tua pasti meninggal dunia. Iya. Nggak usah takut, kata pepatah, nggak usah takut orang tua meninggal dunia karena semua orang tua pasti meninggal dunia. Tapi jangan sampai menyesal. Apa hal yang paling Ghassan sesali? Yang belum Ghassan berikan kepada Papa? Pertama apa ya, nggak bisa menunjukkan kesuksesan ya, belum bisa menunjukkan kesuksesan, belum bisa memperlihatkan cucu, itu sih yang paling aku sesali. Kan waktu itu kronologinya juga Papa mengembuskan nafas terakhir itu dalam keadaan bius, jadi di saat itu harusnya aku bisa ngobrol langsung sama Papa, tapi nggak bisa. Tapi ya aku hanya menuntun kalimat la ilaha illallah di kuping Bapak sebelum mengembuskan nafas terakhir itu. Tapi memang kemarin ada rencana mau menikah kamu? Ngomongin cucu. Ya Udah kalau didorong gitu ya? Ya kalau misalkan udah siap, kenapa enggak? Ya udah Ki. Nah, udah punya suami. Adiknya kayak orang bener deh. Kalau Kiki kan udah betelor ya Ki ya. Ya, bentar. Papa, ini gelas. Iya. Ini meja, ini karpet. Takutnya Papa nanya, saya nggak ada waktu. Takutnya mau jelasin. Papa bukan mau nanya itu. Papa mau izin mau cari duit dulu. Oh iya. Apa mau bill in ya Pak? Oh iya.
kabarnya nih? Ini kawan baik aku, beliau ini adalah salah satu desain interior ya. Wah, dan juga pastinya nih, kalau setiap kali aku ada di Nippon Paint, semuanya tuh pada seneng. Nih aku kenalin, interior arsitek sekaligus bestie aku. Namanya Mas Fidianto Hasan. Aduh, aku minta deh sama Mas Fidianto Hasan. Karena kebanyakan proyek dekat lebaran kayak gini, lu kan harus kasih rekomendasi terbaik. Yang pastinya top, mantap, is the best, biar klien-kliennya repeat order, bener gak sih? Bener. Tenang. Ya. Wih. Wow, banyak banget proyeknya ya. Proyekan gue udah banyak banget nih. Mostly klien gue udah happy kalau gue rekomendasiin perpaduan dan konsep warna interior hingga tembok dari koleksi tren Ramadan Nippon Paint 2024-2025. Wih, keren banget. Lu pasti mau ngerekomendasikan warna biru bahari dari tema Fine Renewal kan? Karena hampir semua klien lu itu pakai warna itu, bro. Tuh, karena kalau melihat tren yang lagi viral di masyarakat saat ini, itu adalah bagaimana cara menghadirkan suasana alam atau mood healing di dalam rumah. Yang mungkin disebabkan oleh aktivitas homeowner yang padat, jadi butuh quiet time di rumah. Jadi warna ini cocok banget untuk rumah. Aduh, setuju banget. Warna ini tuh memang benar-benar ngebuat kita berasa di alam. Bayangin aja, ada lembutnya pasir dan warna kerang laut. Ini inspirasinya nih. Nih, lihat nih. Tuh, bayangin aja punya ruang tamu, tapi serasa lu lagi di atas pasir pantai dan ngelihat ngelihat alam Indonesia, bahari, waduh, keren banget. Nih, gue tunjukin lagi warna lainnya yang di plasma ya. Ini warna yang bernuansa biru keindahan dalam laut. Nih, gambarnya ada dua nih. Tuh, ini hingga ada harmonisasi warna sempurna air laut dengan pasir pantai. Keren banget kan? Setuju. Dan jangan lupa ya, jelasin dan rekomendasiin Nippon Flawless Easy Wash ya bro. Ya siap bro, siap. Aduh, faktor U nih, hampir lupa. Jangan juga lupa pakai Nippon Flawless Easy Wash. Ini cat premium interior yang matte mewah banget. Dan juga ini terpenting, mudah dibersihkan. Ini ada di 8.000 toko bangunan di Indonesia. Dan juga marketplace kesayangan masyarakat Indonesia. Langsung aja kunjungin @nipponpaintindo dan websitenya di ramadan.nipponpaint.id. Dan juga kunjungin juga @colorscheme.id untuk inspirasi warna lainnya dari tren warna Ramadan Nippon Paint. Nippon Paint, sentuhan warna baru hiasi Ramadanmu. Nippon Paint, Nippon Paint, Nippon Paint dan warna Ramadan. Nippon Paint, Nippon Paint, dan warna Ramadan. Nippon Paint, Nippon Paint. Puasa itu adalah salah satunya menjadi perisai daripada api neraka. Makanya salah satu zikir yang paling banyak kita kumandangkan di bulan Ramadan adalah Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nabi juga menjanjikan orang yang memberikan makanan buka puasa kepada orang yang sedang berbuka puasa, Allah akan bebaskan dari api neraka, Allah juga akan bebaskan daripada api neraka. Maka puasa Ramadan serta memberikan buka puasa kepada orang yang berbuka puasa itu adalah pembebasan daripada api neraka. Hadiah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan ini bulan kepedulian. Gilby, tausiah dong. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, Masya Allah, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka akan dicatat pahalanya seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Masya Allah. Memberikan berbuka puasa. Ini ya? Pak Ustadz, aku ada cerita nih kebetulan. Aku udah 2 minggu ini kan memang kan orang ini dapat dia menyiapkan makanan buka. Oh, kita kebetulan dapat juga. Iya, kalau misalnya makanannya menunya tuh nggak ganti-ganti itu gimana tuh Pak Ustadz? Ya nggak apa-apa dong Pak Ustadz, kan sebenarnya bersyukur dong ya nggak sih Pak Ustadz? Iya, aku belain kamu. Enggak, dia kan masalah perihal buah mangga doang Ustadz. Jadi kita buka puasa dulu yuk. Baru itu terus subhanallah. Pantun dulu, Gilby. Pantun. Jalan-jalan ke tendean. Cakep. Tidak lupa membeli kedondong. Ya. Mohon maaf atas kesalahan. Cakep. Kapan-kapan undang Gilby lagi dong. Selamat menanti buka puasa.
Indonesia.